Semiotika adalah logika bagaimana orang bernalar. Menurut Charles Sanders Peirce, penalaran dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda ini memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Linguistik dalam semiotika. Setiap tanda secara umum berlaku juga pada tanda linguistik, tapi belum tentu tanda linguistik berlaku pula pada tanda lainnya. Tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda. Klasifikasi tanda menurut Peirce menghendaki agar teori semiotika ini menjadi rujukan umum atas kajian berbagai tanda-tanda. Oleh karena itu, ia membaginya dalam 3 klasifikasi, yaitu ground, objek, dan interpretan. Dalam ground ada quasi-psych, sense-psych, dan legi-psych. Quasi-psych adalah kualitas dari suatu tanda, misalkan kualitas suatu kata yang digunakan menyertai tanda tersebut, seperti kata-kata keras, kasar, ataupun lembut. Dapat juga berupa warna atau gambar. Sense-psych, eksistensi dan aktualitas atas suatu benda atau peristiwa terhadap suatu tanda. Misalkan kata banjir dalam kalimat terjadi bencana banjir adalah suatu peristiwa yang menerangkan bahwa banjir diakibatkan oleh adanya hujan. Legi-psych, norma yang terkandung dalam suatu tanda. Hal ini berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalkan tanda dilarang merokok, menunjukkan bahwa kita dilarang merokok. Pada lingkungan di mana tanda itu berada, yang lebih umum lagi tentu saja adalah rambu lalu lintas yang menunjukkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berkendara. Dengan dalam objek ada 3, yaitu icon, indeks, dan simbol. Icon adalah tanda yang menyerupai bentuk objek aslinya. Dapat diartikan pula sebagai hubungan antara tanda dan objek yang bersifat kemiripan, bahwa maksud dari icon adalah memberikan pesan akan bentuk aslinya. Contoh yang paling sederhana dan banyak kita jumpai namun tidak kita sadari adalah peta. Indeks, tanda yang berkaitan dengan hal yang bersifat kausal atau sebab akibat. Dalam hal ini, tanda memiliki hubungan dengan objeknya secara sebab akibat. Tanda tersebut berarti akibat dari suatu pesan. Contoh yang umum misalkan asap sebagai tanda dari api. Simbol adalah tanda yang berkaitan dengan penandanya dan juga petandanya, bahwa suatu simbol melalui tanda yang disepakati oleh para penandanya sebagai acuan umum. Misalkan saja lampu merah yang berarti berhenti. Semua orang tahu dan sepakat bahwa lampu merah menandakan berhenti. Interpretan, rim, adalah tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Misalnya saja orang yang matanya merah, maka bisa jadi dia sedang mengantuk atau mungkin sakit mata. Iritasi bisa pula ia baru bangun tidur, atau bahkan bisa jadi dia sedang mabuk. Dissent-psych atau deceit-psych adalah tanda sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Misalnya saja di suatu jalan kampung banyak terdapat anak-anak, maka di jalan tersebut dipasang rambu lalu lintas hati-hati banyak anak-anak. Contoh lain, misalnya jalan yang rawan kecelakaan, maka dipasang rambu hati-hati rawan kecelakaan. Argumen adalah tanda yang berisi alasan tentang suatu hal. Misalnya tanda larangan merokok. Di SPBU, hal tersebut dikarenakan SPBU merupakan tempat yang mudah terbakar. Dalam 3 klasifikasi tanda, ground, objek, dan interpretan, terdapat 40 macam tanda yang menurut Peirce berdasar dalam 10 macam quasi-psych, mekanik, sense-psych. Tanda yang menunjukkan suatu kemiripan, contohnya foto dan peta. Batik identity, tanda yang berkaitan dengan pengalaman langsung di mana keberadaan disebabkan oleh suatu hal. Misalnya contoh yang sering memakan korban karena kecelakaan, maka dipasang tanda tengkorak yang menandakan jalur tengkorak, di mana juga sering dipampang jumlah korbannya dengan tujuan agar yang melintasi lebih hati-hati.
Sensik, tanda yang menunjukkan informasi tentang suatu hal. Seperti tadi, ikonik lagi tanda yang berupa perintah dan larangan yang erat kaitannya dengan norma atau hukum. Misalnya rambu lalu lintas. Pragmatic indexikal legislative, tanda yang merujuk pada objek tertentu. Misalnya gambar toilet yang menunjukkan toilet untuk pria atau wanita. Desain indexikal legislative, tanda yang merujuk pada subjeknya atas suatu informasi tertentu. Misalnya saat ada sebuah mobil yang menyalakan lampu hazard, menunjukkan bahwa mobil tersebut sedang mengalami masalah. Pragmatic simbol atau simbolik tanda yang menunjukkan keterkaitan dengan objek secara umum, terasosiasi, dan disepakati. Misalnya saat kita melihat gambar mobil, kita mengatakan bahwa itu gambar mobil, dan orang lain pun demikian mengatakan hal yang sama. Desain simbol proporsi, tanda yang secara langsung menghubungkan antara objek dengan penangkapan otak. Misalnya seseorang mengatakan pada kita untuk keluar, maka kita langsung keluar dari tempat kita berada. Hal ini menunjukkan bahwa tanda tersebut terhubung langsung dengan otak kita. Jadi sebuah perintah yang kita laksanakan. Argumen, tanda merupakan pendapat berbeda seorang atas suatu pertimbangan dan alasan tertentu. Misalkan seseorang mengatakan bahwa sebuah ruangan yang ia masuki memiliki nuansa yang terang, maka terang di sini telah dipertimbangkan olehnya atas berbagai pertimbangan, baik cahaya dan lain sebagainya yang menurut ruangan itu memang terang. Semiotika, Marshall Danesi dan Paul Piron mengkaji semiotika milik Peirce, tanda dari sudut pandang multidimensi. Peirce seperti dikutip dalam Danesi dan Piron mendefinisikan tanda sebagai suatu hal yang mempresentasikan hal lain. Peirce menyebut tanda sebagai representamen, sedangkan yang diajunya disebut dengan objek, makna, kesan, perasaan, dan sebagainya. Yang diperoleh oleh sebuah tanda disebut dengan istilah interpretan. Ketika hal itu menjadi sebuah sistem yang terkait dan selalu hadir sebuah proses signifikasi, objek dan interpretan. Proses semiosis merupakan kapasitas otak untuk memproduksi dan memahami tanda. Proses pemaknaan tanda semiosis merupakan proses kognitif yang mengalami 3 langkah, yaitu representamen, objek, dan interpretan. Pertama, firstness. Firstness adalah melihat ketika seseorang melihat sesuatu, tetapi belum memaknainya sebagai sebuah tanda. Secondness, ketika seseorang mulai mencurigai gejala yang dihadapinya sebagai sebuah tanda, walaupun hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Thirdness, seseorang sudah mengenali sesuatu sebagai sebuah tanda yang sifatnya konvensional atau sudah dikenal oleh masyarakat luas. Ketiga hal tersebut masuk dalam dimensional notasional, yaitu memandang penafsiran sebuah tanda dari 3 aspek, yaitu denotasi, konotasi, dan anotasi. Danesi dan Piron. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang poster. Di sini terdapat poster Stop Bombing Us. Iklan layanan masyarakat tersebut kita dapat menganalisanya dengan semiotika. Metode analisis semiotika komunikasi visual pada dasarnya beroperasi pada 2 jenjang analisis, yakni analisis tanda secara individual, yaitu mencakup tanda, kode, dan tanda makna. Analisis tanda yang bentuk teks Jeffrey Amir pilih yang dipahami sebagai kombinasi tanda-tanda. Dengan demikian, karya desain komunikasi visual salah satunya berbentuk iklan layanan masyarakat juga dapat dilihat sebagai sebuah teks. Tanda visual dalam poster Stop Bombing Us. Ikon sampah botol plastik sebagai iklan layanan masyarakat mewakili pengeboman terhadap
ekosistem laut dengan slogan Stop Bombing Us dimasukkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan di lautan karena bisa merusak ekosistem laut dan berakibat kematian pada makhluk hidup yang ada di laut. Analisis terdapat jelas ikon botol plastik yang berisi bubuk mesu secara indeks. Botol tersebut memberikan tanda bahwa membuang sampah plastik di laut sama saja dengan mengepung lautan. Simbol daripada botol plastik berisi bubuk mesu tersebut mengarahkan pada pengepuman karena terdapat bubuk mesu di dalam botol plastik yang sering dibuang sembarangan di laut atau pantai. Berdasarkan tanda verbal dan tanda visual yang ada dalam wilayah masyarakat Stop Bombing Us, maka untuk mempertajam konotasi yang terkandung dalam pesan verbal dan pesan visual dapat dilihat dengan menggunakan bantuan narasi dan kode kebudayaan. Ini terlihat pada aspek pengetahuan yang muncul di body copy yang memberikan informasi sekaligus pengetahuan bahwa membuang sampah sembarangan seperti sampah plastik dapat merusak ekosistem laut. Kode narasi adalah kode yang mengandung cerita, urutan narasi, dan anti narasi. Kode narasi pada iklan tersebut mendeskripsikan menceritakan kematian makhluk hidup yang ada di laut dan rusaknya ekosistem laut ketika orang-orang membuang sampah sembarangan. Analisis semiotika film pendek berjudul Coin Copperhead. Film berjudul Copperhead merupakan animasi pendek yang menceritakan kisah anak laki-laki yang ingin meluncur ke luar angkasa. Film ini dibuat oleh Nicholas Ariondi dan ceritanya berpusat pada anak laki-laki yang terinspirasi untuk meluncur ke luar angkasa. Kita dapat menganalisis film tersebut dengan teori semiotik Charles S. Peirce. Menurut Peirce, tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berfungsi sebagai wakil dari sesuatu yang lain dalam hal atau kapasitas tertentu. Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen utama, yakni tanda, seik, objek, dan interpretan. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk mempresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce terdiri dari simbol, tanda yang muncul dari kesepakatan, ikon, tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan indeks, tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Interpretan atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan merujukannya ke sesuatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Hal terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi. Analisis tanda semiotika. Sang sutradara Arioji menyuguhkan sebuah cerita 5 menit dalam visual animasi yang halus, bersaturasi tinggi, cerah, dan cukup rapi. Di film pendek animasi ini hanya ada tindakan atau gerakan yang menunjukkan komunikasi nonverbal. Tanda yang muncul dari perwakilan fisik ini yaitu adalah ikon atau tindakan gerakan memandu ceritanya tanpa ada dialog antar pihak. Meskipun tiada dialog, film yang berdurasi 5 menit ini tetap menyentuh. Tanda indeks dalam film ini dibuktikan dengan alur cerita yang bisa membuat penonton rasa sedih, terharu, dan termotivasi setelah menonton film animasi ini karena terjadi sebuah sebab akibat. Bisa disimpulkan bahwa indeks dalam film ini merujuk kepada suatu makna, sedangkan tanda yang menjadi simbol adalah spaceship yang melambangkan terbang menuju impian kita, dan koin melambangkan pemicu kerja keras untuk terbang menuju iman kita. Sedangkan objek yang ada dalam film ini adalah anak laki-laki tersebut. Interpretan dalam film animasi ini mempunyai makna yang tersampaikan dengan tetap menjalani mimpi indah pada masa kecil dan nikmatilah hal tersebut. Indeks juga digambarkan di adegan di mana anak lelaki itu berjualan timun sampai dirinya tua lalu menaiki spaceship. Namun setiap orang bisa saja mengartikannya dengan makna lain.
semisal menganalisa dengan menyedihkan pada saat anak lelaki yang sudah tua itu terbang ke angkasa. Analisa pertama mengatakan bahwa anak lelaki itu tetap berusaha mengejar mimpinya meskipun pada akhirnya tidak tercapai. Ini diperkuat di mana anak lelaki yang sudah tua itu masih memakai baju bertulisan space dan hanya bisa menaiki mainan transportasi spaceship. Analisa kedua menyatakan bahwa anak lelaki yang sudah tua itu pergi ke surga menggunakan spaceshipnya dengan imajinasi keluar angkasa karena saking cintanya kepada antariksa.